Ketika seorang pahlawan terkuat dikhianati oleh manusia terus malah jadi Raja Iblis yang overpower. Pada tahun 447 waktu dunia masih dikuasai oleh Dewa Roh dan Sihir, Raja Iblis yang bernama Leonis Death Magnus itu lagi menghadapi pertempuran besar melawan 6 pahlawan dunia. Sebenarnya pasukan Raja Iblis itu berhasil ngebunuh-bunuhin manusia, tapi ada pahlawan di kubu manusia yang punya kekuatan penyembuh. Jadi deh, pasukan Raja Iblis Leo kedesak dan hampir kalah. Belum lagi malah muncul sulur-sulur raksasa yang ikut ngebantu manusia. Nah, si Leo yang ngeliatin dari kastilnya tuh kesel banget dan berniat buat turun tangan sendiri ke medan perang. Tapi bawahannya ngelarang Leo dan ngingetin dia kalau Leo tuh masih punya janji sama Dewi Pemberontakan yang bernama Roselia. Dan Leo nggak boleh mati sebelum menepati janjinya itu. Ya udahlah, Leo mutusin buat mengakui kekalahannya dan berniat buat bangkit 1000 tahun lagi buat balas dendam sama manusia. Langsung ke 1000 tahun setelah itu. Ada 2 cewek bernama Celia dan Regina yang lagi memeriksa bekas reruntuhan markas Raja Iblis Leo. Mereka tuh dapat misi buat mencari keberadaan Void, monster jahat yang jadi musuh manusia pada zaman itu. Begitu masuk ke dalam, Celia curiga kalau reruntuhan itu tuh tempat makam raja kuno. Dan bener aja, tiba-tiba mereka nemuin pintu yang dilindungi kekuatan sihir. Waktu Regina memeriksa ruangan lain, Celia nggak sengaja berhasil ngebuka pintu itu. Dan di dalamnya ada ruangan berisi kristal hitam yang memancarkan kekuatan sihir yang cukup gede. Nah, kristal itu adalah tempat Leo bersemayam sambil nunggu bangkit. Leonya sendiri malah lagi ngimpi ketemu Rosalia, si Dewi Pemberontakan. Rosalia ngomong kalau 1000 tahun dari masanya Leo, bumi akan ditabrak oleh bintang dan akan muncul anak manusia yang bisa jadi wadah untuk mewarisi kekuatan si Dewi. Leo bertugas untuk menemukan manusia itu. Habis itu, si Rosalia pun terbang pergi. Terus tiba-tiba aja, apaan sih berisik banget? Walah, ternyata si Celia lagi nembakin tuh kristal hitam, karena dia ngeliat ada orang di dalamnya. Apa dia nggak tahu ya kalau Raja Iblis bangkit tuh kayak apa? Nih, kutunjukin kekuatanku. Dar, tuh kristal pecah gara-gara kekuatannya Leo. Sampai-sampai Celia kepental terus pingsan. Waktu Leo ngecek Celia, dia malah terpesona sama kecantikannya Celia. Dikiranya dia dari ras High Elf gitu. Gara-gara salfok sama kecantikannya Celia, Leo jadi lupa kalau mau ngebunuh Celia yang kurang ajar itu. Tapi begitu Celia kebangun, kok ada bocil? Lah anjir, si Leo baru sadar kalau proses kebangkitannya tuh gagal. Dia malah reinkarnasi jadi wujud manusianya dulu. Mana bocilnya saknian lagi? Aduh. Habis itu Leo dikasih makan sama Celia. Ternyata Leo baru nyadar kalau badan barunya yang sekarang nih butuh makan. Terus waktu kenalan, Leo juga nyebutin nama aslinya. Dikiranya Celia tuh bakalan kenal kalau dia tuh mantan Raja Iblis. Tapi nama Leo tuh malah dikatain manis. Makin heran lah si Leo. Akhirnya dia nanya sekarang tuh tahun berapa. Jangan-jangan udah lebih dari 1000 tahun. Tapi ternyata kalender tahunnya juga udah ganti. Dan Leo nggak mengenalinya. Habis itu Regina tiba-tiba ngehubungi Celia lewat antingnya. Regina nemu Void gede dan lagi melawannya. Nah, Void sendiri tuh adalah monster yang muncul tiba-tiba 64 tahun lalu. Tujuannya juga belum diketahui. Yang pasti mereka tuh senang ngebunuhin manusia. Terus tiba-tiba aja tempat mereka yang lagi santuy itu diserang sama Void yang bentuknya ogre. Celia yang panik langsung nembakin tuh ogre, tapi tembaknya nggak mempan. Yos, serahkan kepadaku. Anjrot, kepleset. Ya elah, bukannya ngebantu malah lawak. Untung Regina muncul ngebantuin mereka pakai senjata Excaliburnya. Si Leo heran sama senjata yang dipakai sama Regina itu. Perasaan di zaman dulu kagak ada deh. Apalagi saat ngeliat Regina bisa ngalahin tuh Void pakai Excaliburnya. Leo nilai kalau kekuatan senjata itu sebanding sama sihir ledakan tingkat 4. Habis itu, Celia ngajak Leo buat kabur dari tempat itu terlebih dahulu. Leo sih nurut-nurut aja. Walaupun sebenarnya nih, Leo bisa aja ngalahin tuh Void dengan gampang. Tapi dia butuh Celia buat jadi sumber informasi. Jadi Leonya mah mau-mau aja diajakin Celia kabur. Tapi tiba-tiba aja mereka berdua dihadang sama Void lainnya. Celia berusaha melindungi Leo. Saatnya ngeliatin kekuatanku. Lenyaplah. Bocil gak usah ikut-ikut. Ya, Leonya malah kepengkang lagi. Terus gara-gara fokus ke Leo, Celia kena serangan Void itu tepat di perutnya. Akhirnya Celia meninggoy gara-gara kehabisan darah. Lah, belum 1 episode kok udah lockout aja nih. Leo langsung kesel dong karena calon sumber infonya tuh malah mati gara-gara Void kampret itu. Ya, ditambah dia main cakep juga sih. Leo ngeluarin sihir gravitasi tingkat 8-nya buat menyerang Void itu. Bener aja,
3 void yang ada di hadapan Leo langsung modar dalam sekejap. Tapi Leo nyadar kalau kekuatannya tuh cuma sepertiga dari waktu dia masih menjadi Raja Iblis. Habis itu, karena ngerasa si Celia udah berusaha ngelindungin dia, Leo mutusin buat coba nyembuhin Celia pakai sihirnya. Gak disangka, darah yang udah keluar dari tubuh Celia itu masuk lagi dan Celia kembali hidup. Terus tiba-tiba aja muncul tanda aneh di paha kanan si Celia. Celia yang udah siuman itu langsung melukin Leo dan berterima kasih sama dia. Terus Leo tuh penasaran sama senjata Excalibur yang dipakai sama Regina. Menurut Celia, Excalibur itu kekuatan terpendam di manusia yang bisa digunain buat ngelawan Void. Beberapa tahun setelah Void menyerang bumi, tiba-tiba ada anak-anak ajaib yang lahir dengan kekuatan Excalibur itu. Tapi si Celia sendiri tuh malah belum punya kekuatan Excalibur, nggak kayak si Regina. Habis itu, mereka pun mutusin buat kembali ke kota dan ngajakin Leo. Waktu dibonceng sama Celia, Leonya malah tegang dong anunya. Anjir, nih badan saknean amat. Regina yang lihat hal itu malah makin ngerjain Leo dong. Nih, mau lihat nggak? Duh, cobaan macam apa ini? Habis itu Leo kaget banget waktu ngeliat kota yang udah berubah. Semua serba modern, nggak kayak zamannya dulu. Ternyata tuh kota adalah pulau yang bisa bergerak. Mereka menyebutnya Assault Garden, benteng terakhir manusia buat ngelawan para Void. Celia terus ngasih tahu Leo kalau mulai hari ini dia bakalan tinggal bareng Celia di Akademi Excalibur, tempat para anak-anak pemilik Excalibur belajar. Habis itu karena ada urusan, Celia sama Regina izin pergi dan ninggalin Leo sendirian. Leo pun disuruh masuk ke akademi terlebih dahulu. Waktu mau masuk, Leo langsung sadar. Lah, kok jadi gini ceritanya? Harusnya kan aku bangkit buat ngebalas dendam sama manusia ya? Kok manusianya malah sibuk ngelawan Void-Void anjing yang gak tahu dari mana itu? Mana malah jadi bocil sangean lagi. Habis itu Leo pun ngesaman belaka sama Sherry, dua bawahannya yang paling setia. Leo sama kawaii. Lah, si Sherry malah seneng banget sama wujud bocilnya Leo. Tapi Leonya gak medulin si Sherry dan nyuruh mereka berdua buat jadi intel. Leo pengen tahu kekuatan dari manusia-manusia zaman sekarang. Ya, ini juga buat persiapan mereka besok kalau mau menguasai dunia. Sedangkan Leo bakalan menyusup ke akademi buat ngumpulin informasi. Ya, sambil cari makan juga sih. Soalnya kan Celia bokek banget. Mana sekarang dia juga butuh makan lagi buat bertahan hidup. Ya, padahal aku pengen ngurusin Leo sama yang kawaii bet ini. Bilang apa? Enggak kok, dia bilang apa-apa. Habis itu Leo mulai masuk ke akademi dan lewatin beberapa pemeriksaan. Terus tiba-tiba aja alarm akademi berbunyi kenceng. Ternyata Leo lupa buat nyembunyiin kekuatan sihirnya dan nge-trigger sensor keamanan. Habis semua beres, Leo dapat kartu pelajar. Dan Celia udah nungguin dia di sana. Habis itu Celia ngajakin Leo buat keliling naik motor sambil ngeliat-ngeliat fasilitas akademi. Ternyata hiburan di sana tuh terbilang lengkap banget. Selain laboratorium dan tempat belajar, ternyata di sana juga ada aula dan kafe-kafe buat muridnya bersenang-senang. Jadi ternyata kekuatan senjata Excalibur itu dipengaruhi sama mental pemiliknya juga. Kalau pemiliknya lagi stres, kekuatannya juga bakalan menurun. Jadi mereka tuh harus diseneng-senengin biar Excaliburnya kuat. Terus tiba-tiba aja Celia ambruk. Kayaknya dia tuh kecapean. Celia ngomong kalau dia tuh terlalu banyak latihan gara-gara kepengen buru-buru punya Excalibur. Leo jadi heran dong. Kan ini tuh akademi khusus pengguna Excalibur. Kok Celia bisa jadi murid di sana? Padahal dia belum punya Excalibur. Waktu lagi mikir-mikir gitu, tiba-tiba mereka dihadang sama murid cowok yang tengil banget. Namanya Muzel. Dia dikawal sama cewek-cewek cantik gitu. Nah, kayaknya Muzel ini tuh demen sama Celia. Dia maksa Celia buat gabung ke pelotonnya yang terkenal kuat itu. Jadi ternyata ultunya Celia itu pengguna Excalibur yang sangat kuat. Makanya Celia diterima di akademi itu, karena dianggap bakalan mewarisi kekuatan orang tuanya. Tapi Celianya ogah nerima ajakannya si Muzel itu. Akhirnya karena kesel ditolak sama Celia, Muzel pun ngejambak rambut Celia. Ngeliat hal itu Celia langsung naik pitam dong. Dengan tatapan membunuhnya, Leo ngebikin Muzel gak bisa bergerak dan ketakutan. Sekali lagi kamu nyentuh rambut cantiknya, aku akan membuatmu menyesal. Muzel yang ketakutan itu langsung ngeluarin Excaliburnya buat nyerang Leo. Tapi tiba-tiba muncul cewek baru lagi yang nyuruh mereka berhenti. Kayaknya tuh cewek punya kuasa di akademi ini. Muzel pun langsung pergi dari tempat itu. Ternyata cewek itu namanya Elvin. Dia analis di Platonnya Celia. Nah, waktu Leo kenalan sama Elvin itu, si Celia tiba-tiba lemes kayak mau pingsan lagi. Gak pakai lama, mereka pun segera balik ke asrama. Leo kaget banget dong, soalnya dia bakalan sekamar sama Celia.
Kebahaya tah. Tapi kayaknya Celianya mah santuy-santuy aja dan malah ganti baju di depannya Leo. Mau nonton malu. Gak ditonton kok sayang ya. Celia langsung nyuruh Leo buat mandi duluan. Nah, si Leo ini bingung sama konsep kamar mandi yang baru dilihatnya itu. Dia norak banget waktu pakai shower yang bisa keluar air angetnya. Mana sabun badan malah buat sampoan lagi. Untungnya tiba-tiba aja Celia masuk buat ngasih tahu dia. Mandi bareng nih ceritanya. Leo langsung panik banget dong. Tapi ya udah deh, pasrah aja. Akhirnya si Leo malah dimandiin sama Celia. Celia juga ngomong kalau dia tuh pengen Leo masuk ke peletonnya dia. Tapi Leonya malah nyaranin Celia buat gak usah ikutan perang aja kalau belum punya Excalibur. Soalnya bahaya. Tapi Celia langsung nolak. Karena dia tuh pengen tetap ikut berjuang. Waktu lagi ngomong gitu, tiba-tiba Celia lemes lagi. Celia bingung dong, kok dia jadi sering lemes gitu? Tapi Leo kayaknya tahu sesuatu. Dia langsung nyentuh paha Celia dan seketika tanda aneh yang kemarin muncul lagi. Gigi Celia juga tumbuh taring dan dia langsung ngegigit Leo buat nyedot darahnya. Habis itu Leo pun ngomong kalau dia tuh bohong waktu bilang kalau Leo nyembuhin Celia kemarin pakai Excalibur. Leo nggak bisa ngehidupin orang yang udah mati. Jadi sebenarnya Celia yang sekarang tuh udah meninggal. Terus kita ditunjukin memori Celia 2 tahun yang lalu. Waktu dia masih baru-barunya banget gabung ke akademi. Celia pas itu tuh lagi latihan ngelawan robot-robotan biar bisa ngebangkitin Excaliburnya. Tapi lagi-lagi si Muzil ngacengan itu ngegangguin dia dan ngajakin Celia buat masuk ke peletonnya. Untungnya Regina langsung lindungin Celia. Celia pengen banget bisa buru-buru ngebangkitin Excaliburnya. Terus ternyata itu adalah mimpi Celia waktu lagi pingsan waktu mandi semalam. Bangun-bangun Celia langsung nanya ke Leo siapa sih nih bocil sebenarnya. Leo jawab kalau dia tuh penyihir kuno yang bangkit kembali. Kayaknya dia masih belum mau ngaku kalau dulunya dia adalah Raja Iblis. Takutnya malah gak ada yang percaya ya kan? Jadi kemarin tuh Leo ngebangkitin Celia pakai mantra undead yang untung-untungan. Ternyata gacanya tuh gacor. Dan si Celia malah jadi undead terkuat, yaitu Ratu Vampir. Celia juga kayaknya udah nerima kalau aslinya dia tuh udah mati. Habis itu dia pun cerita dikit tentang asal-usulnya. Nah, keluarganya Celia itu adalah pengguna Void yang terkenal. Tapi mereka semua mati demi melindungi kota saat serangan Void besar-besaran beberapa tahun yang lalu. Jadi, Celia tuh punya beban buat nerusin warisan orang tuanya itu. Celia terus nanya dong, apa setelah jadi vampir gini dia tuh masih bisa ngebangkitin Excalibur atau enggak? Tapi Leo juga nggak tahu deh sama jawabannya. Nah, waktu lagi di kantin akademi, mereka ngeliat ada cewek yang bawa pedang kayu lagi ditagih utang sama om-om. Tapi om-om tadi malah digebukin sampai kabur dong. Jangan ditiru ya guys ya. Kalau punya utang pinjol ya dibayar lah. Ternyata cewek yang namanya Sakuya itu teman satu peletonnya Celia juga. Dan dia lagi utang sama tuh om-om gara-gara kalah judi. Habis dikenalin sama Leo, mereka pun terus makan bareng. Oh iya, karena belum punya duit, jadi Leo ini ditraktir terus sama Celia. Nah, waktu malam itu Sakuya cerita kalau klannya dia tuh dibantai sama Void. Jadi dia juga punya misi balas dendam sama Void-Void itu. Selesai malam Leo dites kekuatannya sama guru pengawas. Leo diminta buat ngeluarin Excaliburnya. Leo yang gak punya Excalibur itu cuma ngeluarin tongkat sihirnya doang. Tapi orang-orang zaman now ngertinya tuh sihir ya Excalibur tadi. Jadi gak curiga sama sekali. Waktu ditanya tipe kekuatannya, Leo ngejawab tipe support. Tapi waktu disuruh ngelawan robot-robotan, langsung hancur semuanya dong robotnya. Wah, pengawas sama murid-murid yang ada di sana pada heran dong. Baru kali ini ada murid yang bisa ngehancurin robot-robotan sampai segitunya. Terus waktu mau dites lagi pakai robot-robotan lain, tiba-tiba Muzil datang buat nantangin. Muzil minta sama si pengawas buat dia aja yang ngegantiin robot-robotan tadi. Ya elah, sok kuat banget sih Pai, Senpai. Ajarin dong, Pai, Senpai. Mana tuh kunyuk mainnya keroyokan lagi. Cewek-ceweknya diajakin semua. Alasannya itu kan kekuatan Excaliburnya. Leonya sih santuy aja nerima ajakan duel itu. Tapi Celia enggak. Dia pengen ikutan duel itu juga. Ya udah deh, Muzil mau tapi ada syaratnya. Kalau Celia kalah, dia bakalan masuk ke peletonnya Muzil. Deal kata Leo. Tapi kalau Leo yang menang, Muzil nggak boleh ngegangguin Celia lagi. Ya udah, pertarungan pun dimulai.
Celia yang pakai pedang pinjaman dari sekolah bisa bertarung seimbang lawan familiar-familiarnya si Muzel. Leo lihat kayaknya si Celia ini tambah kuat setelah berubah jadi ratu vampir. Sekarang giliran Leo yang diserang sama cewek-ceweknya Muzel. Tapi kali ini Leo harus bisa nahan kekuatannya biar nggak dicurigain sama orang-orang. Regina yang baru datang ke sana kaget banget waktu ngeliat Celia yang lagi bertarung lawan Muzel. Apalagi Celia juga bisa ngalahin cewek-ceweknya si Muzel dengan mudah. Tapi waktu mau bayuan sama Muzel, Celia tiba-tiba nge-freeze karena kena kekuatan dominasi absolutnya Muzel. Habis Celia nggak bisa gerak, Muzel berencana buat ngeroyok Leo lebih dulu. Ya, sebenarnya ini tuh easy banget sih buat Leo. Tapi kok tiba-tiba Leo ngeliat Celia kayak ngeluarin aura aneh gitu. Badannya geter-geter kayak lagi nahan pup. Oh, ternyata si Celia tuh lagi proses ngeluarin Excaliburnya, guys. Dari tangannya muncul pedang warisan keluarganya. Dengan pedang Excaliburnya tadi, Celia berhasil ngehancurin Excalibur si kunyuk dengan mudah. Jadi deh, Muzel gak pakai lama langsung kenok dan suran. Yeay, Regina ngelukin Celia sambil nangis-nangis dong. Yo kata, akhirnya Celia berhasil punya Excalibur yang diimpi-impiinnya. Sampai di asrama, Celia bilang makasih sama Leo. Gara-gara dia, Celia jadi bisa ngeluarin Excaliburnya. Tapi Leo ngomong kalau itu udah tugasnya. Apalagi Celia sekarang adalah familiarnya. Nah, Celia tuh bingung. Sebenarnya familiar tuh apa sih? Jadi, kata Leo, familiar itu adalah makhluk yang bertugas untuk melindungi majikannya. Wah, Celia seneng banget dong. Dia berjanji bakalan ngelindungin Leo. Terus waktu makan malam, semua pada ngeributin Leo biar bobo di kamar mereka. Tapi tentu aja, Celia nggak tinggal diem dong. Enak aja mau ngerebut Leo. Habis itu, waktu lagi ngeliat-ngeliat peta, Leo sadar kalau tempat kemunculan Void pertama kali itu pas banget di tempat perang besar Raja Iblis ribuan tahun lalu. Terus waktu tanya sama si Blackass sudah dapat info apa aja selama ini, ternyata menurut Blackass di bawah pulau terapung mereka ini terdapat kristal sihir gede banget yang nyalurin sihir ke seluruh kota. Nah, kalau si Sherry malah ngumpulin info soal makanan-makanan enak, kayak donat, es krim, sus. Tapi dia juga dapat info sih kalau orang-orang zaman now tuh gak ada yang tahu soal perang besar Raja Iblis dulu. Ya udah sih, itu doang. Hehehe. Mana si Sherry ini orangnya jelesan lagi. Kayaknya dia tuh cemburu gara-gara Leo ngejadiin Celia familiar barunya. Raja Iblis bego. Apa? Aku denger loh. Untungnya Celia keburu datang. Loh tapi kok handukan doang? Gak bahaya ta? Langsung sangnya lah si Leo. Terus lagi-lagi kita flashback bentar ya guys. Kali ini tuh mundur jauh waktu Leo masih jadi pahlawan dunia. Waktu itu Leo yang masih ganteng-gantengnya itu diminta buat ngelawan monster. Tapi ternyata itu jebakan guys. Leo dikeroyok dan dibunuh secara kejam di tempat itu sama suruhan raja. Gara-garanya si raja tuh insecure sama Leo yang lebih dihormati sama rakyatnya. Leo yang udah jadi sate itu tiba-tiba didatengin sama Roselia, Dewi Pemberontakan. Ternyata Leo tuh dari awal udah tahu kalau dia bakalan dijebak. Tapi dia milih buat nerima keadaan itu, karena Leo udah sadar kalau beginilah cara dunia bekerja. Tapi Roselia gak suka sama itu semua dan milih buat memberontak. Dia terus ngajakin Leo buat gabung sama dia. Lagi seru-serunya, Leo malah kebangun. Wah, kayaknya tiap mereka tidur kita bakalan dapet adegan flashback terus nih guys. Hehehe. Habis itu Leo ngebangunin Celia pakai segel perintahnya. Aduh, udah mulai barbar nih. Mana kalau pakai tuh segel, Celia bakalan nurutin semua kata-katanya Leo lagi. Bahkan hal mesum sekalipun. Leo juga minta Celia buat gak seenaknya aja nyedotin darahnya. Apalagi waktu Leo lagi bobo. Ya kali, masa tiba-tiba bangun tidur lehernya bolong? Hehehe. Minimal ngomong lah kak. Ya habisnya semalam udah gak tahan. Terus tiba-tiba Celia ditelepon sama Elvin. Elvin ngasih tahu kalau lagi ada pertemuan pembahasan strategi. Kayaknya ini berhubungan sama tim investigasi yang tiba-tiba ngilang. Jadi Celia disuruh siap-siap kalau ada apa-apa. Nah, karena sekarang hari libur dan mana Celia lagi penuh-penuhnya gara-gara habis nyepong si Leo, Celia langsung minta dilatih sama Leo. Di kantor komando, para petinggi lagi ngebahas soal void aneh yang mirip akar yang tiba-tiba muncul. Kayaknya ini void yang ngebikin tim investigasi hilang secara tiba-tiba. Terus mereka pun mutusin buat ngirim tim lagi buat meriksa void itu. Tapi kali ini tim elit yang diturunin.
Terus di tempat latihan, Celia yang lagi on fire itu bisa ngalahin robot-robotan dengan mudah. Leo ngeliat kalau Celia ini punya potensi buat jadi kesatria pedang sihir yang kuat. Akhirnya karena robot-robotan udah terlalu gampang, Leo pun ngesaman pasukan undead skeleton buat jadi lawan latihan Celia. Akhirnya Celia bisa latihan dengan sepuasnya. Soalnya nih skeleton gak bisa habis waktu disumbang sama Leo. Gimana? Mau nyepong lagi? Tanya si Leo yang lihat Celia udah mulai kecapean. Enggak kok, ntar malam aja. Terus karena udah ngebantu Celia latihan, Leo bakalan ditraktir makanan enak sama dia. Langsung geng lah mereka ke resto. Nah, ternyata di resto yang mau didatengin sama Celia itu si Sherry lagi kerja sambilan di sana. Kan dia butuh duit buat beli jajan-jajanannya Leo. Tapi waktu disuruh motongin kentang, malah setelan-telanannya dong yang dipotong. Ya udahlah, Sherry akhirnya disuruh buat bersih-bersih aja di luar. Waktu mau bersih-bersih, dia ngeliat Leo sama Celia yang baru aja take away makanan di sana. Nih, jangan langsung dimakan ya. Jir, berani-beraninya dia nyuruh Raja Iblis kok kayak gitu. Sherry bingung sebenarnya mereka tuh mau kemana sih. Ternyata Celia tuh ngajakin Leo ke sebuah rumah yang kayak panti asuhan gitu. Di dalamnya banyak bocil-bocil terlantar yang diasuh. Leo jadi keinget sama dirinya waktu masih kecil dulu. Kayaknya dia juga terlantar kayak mereka-mereka ini. Tapi ya namanya juga bocil. Banyak banget yang sangean kayak si Leo. Akhirnya Leo sadar kalau Celia ini berjuang keras melawan Void, salah satunya ya untuk melindungi tempat ini. Terus si Leo langsung mellow dong. Soalnya tempat yang mau dia lindungi udah gak ada lagi. Lalu kita ditunjukin tim investigasi yang lagi meriksa Void misterius tadi. Kali ini mereka gak nemu Void yang dicari. Tapi tiba-tiba mereka semua yang ada di pulau ngerasa ada getaran yang mirip gempa. Elvin juga ngerasa dan ngeliat getaran itu dari data visinya. Ternyata Void yang mirip akar itu udah masuk ke sistem pulau apung tersebut. Aduh, kayaknya tempat tinggal mereka yang nyaman ini udah mulai dalam bahaya, guys. Terus, kita dibawa ke flashback ribuan tahun yang lalu. Waktu itu ada sebuah kota yang lagi diserang sama monster-monster Goblin Titan. Nah, Leo yang masih 12 tahun itu ngeliat kakek penyihir putih ngeluarin sihir yang mirip matahari gitu. Ternyata tuh kakek mau ngebunuh semua monster sekaligus para penduduk. Nah, ntar kalau udah mati semua, baru penduduk-penduduknya dihidupin lagi. Tapi Leo gak mau nyelesain pakai cara kejam kayak gitu. Dia langsung hancurin sihir tuh kakek dan maju buat ngelawan Goblin Titan itu satu persatu. Gara-gara sikap heroiknya itu, Leo jadi dipuja-puja sama orang-orang. Tapi si kakek ngomong kalau sifat kepahlawanannya itu bakalan ngebawa nasib tragis buat Leo sendiri. Nah, balik lagi ke masa sekarang. Para petinggi yang lagi rapat kebingungan soalnya benda yang diduga Void misterius itu tiba-tiba hilang gitu aja. Terus tiba-tiba aja Elvina ngehubungin ruangan rapat buat nyampein temuannya. Awalnya tuh para petinggi ragu banget sama kemampuannya Elvina. Soalnya kan dia tuh masih seorang murid gitu. Tapi ternyata Elvina tuh bukan bocah sembarangan. Dia anak dari keluarga yang sangat disegani dalam hal analisa dan pengembangan senjata. Ya udah deh, Elvina dipersilahkan buat nyampein temuannya. Intinya, Elvina ngasih tahu kalau ada Void yang berhasil menyusup ke Assault Garden. Awalnya para petinggi itu nggak percaya. Mana mungkin ada Void yang bisa lolos dari deteksi sihir. Tapi tiba-tiba alarm tanda bahaya pun mulai berbunyi. Kayaknya tuh Void udah mulai muncul di kota. Regina pun mulai panik. Soalnya Celia tuh masih belum pulang-pulang. Mereka cuma bisa siap-siap kalau sewaktu-waktu harus perang lawan Void. Ternyata Leo sama Celianya tuh malah lagi asik-asikan makan sup lobak sama anak-anak yatim. Mana si Leonya digodain cewek lagi. Hoi, ini tuh lagi mau perang, woi. Di sisi lain, tim penyidik udah nemuin sisa-sisa Void di ruang pemeliharaan. Mereka diperintahin buat memusnahkan tuh sulur-sulur. Tapi sulur-sulurnya malah balik menyerang. Dan tim penyelidik tadi musnah. Gara-gara itu juga sistem komunikasi di kota jadi lumpuh. Mereka nggak bisa ngehubungin siapa-siapa lagi pakai telepon. Elvina terus menyimpulkan kalau Void yang nyerang kali ini tuh Void yang pintar. Terus dia juga ngincer pasukan energi Assault Garden. Kemungkinan besar Void ini ngincer tungku magis, sumber energi sihir dari Assault Garden. Nah, kalau Void itu tadi adalah golongan Void Lord, maka dia bisa nyebabin stampede atau bencana besar kalau sampai ngegunain energi sihir dari tungku magis itu. Mau nggak mau, para petinggi langsung merintahin semua pasukan buat ngelindungi tungku magis itu. Tapi kayaknya mereka tuh gagal buat nahan tuh Void Lord mencuri energi sihir dari tungku magis.
Akhirnya, si komandan merintahin semua penduduk buat dievakuasi ke bunker. Dan Assault Garden berubah ke mode bertahan demi menghadapi Stampede. Leo sama Celia baru sadar kalau kota tuh lagi dalam bahaya. Mereka ngelihat para Void mulai masuk menyerang ke dalam kota. Assault Garden yang udah masuk mode tempur itu langsung nembakin tuh Void yang jumlahnya ribuan. Regina, Sakuya, dan Elfine juga ikutan bertempur ngelawan Void-Void tadi. Mereka ngegunain Excaliburnya masing-masing. Celia yang panik langsung berusaha buat mindahin anak-anak yatim tadi ke bunker. Terus tiba-tiba, "Tuan, monster mengerikan menyerang kota. Apa perintahmu?" kata Shirley yang tiba-tiba nongol. Lah, kok bisa gercep banget nih Shirley? Leo curiga dong kalau Shirley tuh dari tadi udah ngebuntutin dia. Bukan kok. Bukan berarti aku ngikutin Tuan karena cemburu sama familiar baru Tuan ya. Bokis banget sih. Ya udah sih, Leo pun nyuruh Shirley buat ngelindungin teman-temannya yang lain. Ya, padahal Shirley pengen ngelindungin Tuan. Udah, buruan pergi bawel. Hai. Terus waktu Celia mau ngebawa keluar anak-anak itu, ternyata tempat mereka tuh udah mulai diserang sama Void. Ya udahlah, Celia pun nyuruh anak-anak buat berlindung di dalam rumah. Sementara Leo dan Celia bakalan ngadepin tuh Void-Void kampret. Sebenarnya Leo tuh sadar kalau Celia tuh belum ngeluarin kekuatan maksimal Ratu Vampirnya. Tapi ya udah deh, kali ini dia bakalan ngelindungin familiarnya itu. Celia sama Leo berhasil ngalahin Void-Void kroco yang ada di sana. Tapi tiba-tiba muncul lubang Void baru yang dari sana keluar Void bentuk naga gede dan ogre. Belum lagi di kota tuh muncul Void tipe Hydra yang horor banget. Sampai-sampai Elfine tuh bergedik ngeri. Leo sadar kalau ras-ras naga yang agung ribuan tahun yang lalu tuh udah berubah menjadi Void. Leo langsung nyuruh Celia buat ngelindungin dia. Sementara Leo mau ngeluarin mantra sihir penghancur tingkat 10 yang kuat. Tapi si Rapi Leo itu gak cukup buat ngebunuh Void naga tadi. Leo baru sadar kalau kekuatan sihirnya yang sekarang tuh terbatas banget gara-gara tubuh manusianya itu. Untungnya berkat bantuan dari Black Cast, Leo bisa punya waktu buat ngeluarin sihir gravitasi tingkat 10-nya. Dan kali ini naga tadi berhasil dihancurkan. Tapi tiba-tiba dari dalam tanah muncul sulur-sulur yang menyulik Celia. Leo gagal buat nolongin Celia. Terus gak disangka, sulur-sulur tadi bisa ngomong dan tahu jati diri Leo yang asli. Leo akhirnya tahu kalau Void Sulur itu adalah Archael Degradios. Nah, buat yang lupa, Archael tuh sulur-sulur raksasa yang dulu juga ikut nyerang kastil Raja Iblis 1000 tahun yang lalu. Leo gak nyangka kalau dia tuh bakalan ketemu lagi sama tuh sulur. Leo juga mikir, kalau kemungkinan si Archael itulah penyebab Stampede kali ini. Akhirnya sebelum Leo sempat nyerang, Archael udah kabur ke bawah tanah. Tapi Leo tahu dari tanda familiarnya kalau Celia tuh masih hidup. Sebelum pergi nyelamatin Celia, Leo ngasih sihir pelindung dan pasukan skeletonnya buat ngelindungin anak-anak yatim tadi. Tapi tunggu dulu. Sebelum perang Leo juga butuh tenaga kali. Untungnya si Blackcast ngebawain 3 sate daging buat dimamam sama Leo. Loh, dari mana kamu dapatnya? Gak tahu. Tadi aku dikasih manusia cuma gara-gara ngibasin ekor doang. Oh alah, ternyata tuh sate hasil dari jual diri si guguk Blackcast toh. Terus waktu mam sate, Leo ngedenger Elfine nyari-nyari Celia lewat headsetnya yang jatuh. Leo terus nyuruh Elfine buat ngelacak keberadaan Celia pakai Excaliburnya. Awalnya Elfine ragu-ragu dan nyuruh Leo buat berlindung aja. Tapi waktu ngeliat mayat-mayat Void yang dibunuh Leo, akhirnya Elfine percaya. Pakai Excaliburnya Elfine ngasih tahu Leo kalau Celia tuh ada di lantai ke-7 bawah tanah. Gara-gara sibuk nyari keberadaannya Celia, Elfine jadi lengah dan hampir aja kebunuh sama Void Hydra. Untungnya tiba-tiba Shirley datang buat nyelamatin dia. Nah, Regina yang lihat tuh langsung heran dong. Siapa tuh anjir? Kok ada meja jago banget? Tuan ngerepotin aja. Masa aku disuruh-suruh nyelamatin teman-temannya? Tapi udahlah, ini lebih seru daripada kerja di toko donat. Sedangkan Leo akhirnya sampai di ruangan tunggu magis, di mana Arakiel ada di sana. Leo pun langsung nyerang Arakiel gak pakai babi bu. Tapi kayaknya tuh sulur tuh punya regenerasi yang imba banget. Arakiel heran kok Leo tuh masih hidup padahal harusnya dia tuh udah mati ribuan tahun lalu. Dasar tolol, aku gak mati. Aku cuma nyegel jiwaku doang. Habis itu dari sulur-sulur Arakiel muncul wajah-wajah misterius yang bisa nyanyi. Ternyata itu adalah jiwa-jiwa pendeta yang dulu ikut nyerang kastil Raja Iblis. Gara-gara nyanyian itu, Arakiel pun jadi jauh lebih kuat.
Leo dan Blacka sampai kewalahan buat ngehadapin dia. Mana Sulur Arakiel juga nyerap mana mereka berdua secara gak sadar lagi. Leo cuma bisa menghindari serangan-serangan dari Arakiel. Celia yang tahu kalau Leo lagi dalam masalah, mencoba untuk melepaskan dirinya sendiri dari sulur-sulur Arakiel. Dia gak mau Leo berjuang sendirian. Terus Celia pun mulai berdarah dan ngeluarin Excaliburnya. Dan tiba-tiba Celia bisa ngendaliin darahnya buat motongin sulur-sulur tadi. Gara-gara aksi Celia itu Leo jadi tahu di mana pasnya Celia berada. Langsung deh, Leo ngelemparin headset yang udah dilumuri darahnya ke arah Celia. Headset itu langsung nembus ke tubuh Celia dan Celia langsung berubah jadi mode vampir gara-gara dapet darah dari Leo. Gara-gara itu Celia bisa ngebebasin diri. Wah, Leo dan Celia akhirnya bisa bersatu kembali dan so sweetnya. Habis itu, Arakiel yang kesel langsung ngeluarin sihir tingkat 10 untuk ngehancurin semuanya. Leo juga nyiapin jurus buat ngehadapin Arakiel. Kali ini dia mau pakai pedang iblis yang belum pernah dipakai Leo sama sekali. Soalnya pedang iblis itu pemberian dari Dewi Penghancur Roselia. Roselia ngerubah pedang suci milik pahlawan Leo itu jadi pedang iblis. Dan cuma bisa digunain dengan satu syarat. Leo cuma bisa pakai pedang itu untuk melindungi kerajaannya. Dan kali ini Leo nganggep kalau Assault Garden itu adalah kerajaannya. Dan para penduduk itu adalah bawahannya. Leo berjanji akan melindungi mereka semua. Pedang iblis itu pun terus menjawab Leo dan menuruti permintaannya. Arakiel yang tahu Leo ngaktifin pedang iblis itu langsung panik dong. Tapi udah terlambat. Leo langsung nyabetin pedangnya. Dan Arakiel pun langsung hilang gak bersisa. Setelah Arakiel hancur, para Void yang menyerang kota pun perlahan menghilang. Tungku magis juga mulai beroperasi seperti biasa. Tampaknya Leo berhasil menghentikan Stampede kali ini. Tapi kayaknya gak ada yang tahu kalau semua itu adalah hasil perbuatan Leo dan Celia. Besoknya Leo langsung encok dan gak bisa bangun dari tempat tidurnya. Kayaknya tubuh manusianya tuh udah gak bisa nahan beban lagi. Hidup lagi capek-capeknya. Tiba-tiba Celia muncul minta darahnya dong. Kayaknya dia tuh juga lapar banget gara-gara kemarin banyak kehilangan darah. Ya udahlah, demi familiarnya Leo pun rela ngasih darahnya. Dikit aja ya kak. Dengan senang Celia langsung menggigit jarinya si Leo dong. Tapi lagi asik-asiknya tiba-tiba aja Regina dan Nelanya tuh datang ke kamar dong. Ya kaget banget lah mereka ngeliat adegan mesum Celia. Langsung deh, si Celia dibully abis-abisan gara-gara ngelakuin adegan dewasa sama bocil. Besoknya, tampaklah keadaan Assault Garden yang udah hancur-hancuran. Tapi untungnya gak semuanya hancur. Jadi Assault Garden masih bisa beroperasi seperti biasa. Nah, si Leo yang kepo sama catatan sejarah yang ada di sana langsung inisiatif buat pergi ke perpustakaan. Sayangnya di pintu masuk perpustakaan itu dijaga sama seekor roh suci berbentuk burung hantu. Si Leonya nggak bisa masuk dong. Soalnya dia harus nunjukin identitas lengkapnya. Untungnya si Regina tiba-tiba muncul. Dia langsung nanyain tujuan Leo masuk ke perpustakaan itu. Sambil ngeles, Leo bilang kalau dia tuh pengen cari tahu tentang reruntuhan kuno tempat dia ditemuin. Karena siapa tahu Leo tuh bisa jadi inget sama masa lalunya. Akhirnya karena kasihan, Regina pun mutusin buat ngebantu Leo masuk. Sambil nunjukin mukanya, Regina minta buat dikasih akses masuk. Awalnya si roh suci itu kayak nolak, tapi tiba-tiba aja dia ngebolehin mereka buat masuk. Leo heran dong, kok bisa-bisanya Regina ngebikin roh suci itu nurut sama dia? Terus Regina pun ngomong kalau roh suci tadi itu sebenarnya cuma buatan manusia. Sedangkan roh suci perintis yang benar-benar asli itu udah hampir punah. Dan sekarang hanya ada di hutan kuno aja. Nah, waktu Leo sama Regina lagi asik cari-cari buku, tiba-tiba ada pesan masuk yang ngundang semua anggota Peleton 18 buat ikut. Dan ternyata itu adalah perjamuan mewah bersama Tuan Putri yang akan diadakan di atas kapal pesiar. Sementara di tempat lain, tampaklah manusia setengah binatang, elf, dan Ajin yang pada berkumpul. Ternyata mereka tuh muak sama keadaan saat ini. Mereka nggak suka dengan perlakuan para manusia yang ngeremehin mereka karena jauh lebih kuat. Karena faktanya, para manusia yang bisa pakai Excalibur tuh emang bukan tandingannya mereka. Terus karena kesel, akhirnya salah satu dari mereka mutusin buat bikin rencana pemberontakan. Dan pas lagi ngomongin hal itu, tiba-tiba aja ada seorang Dark Elf yang ikutan nimbrung. Dia nunjukin sebuah senjata Excalibur yang bisa digunain sama mereka. Bastea yang merupakan pemimpin dari gerombolan itu langsung nyobain Excalibur tersebut dong. Dan bener aja, kekuatannya tuh emang gak main-main. Tapi mereka tuh masih gak percaya.
Karena Excalibur itu sebenarnya cuma bisa dimiliki sama manusia. Akhirnya si Dark Elf itu pun ngomong kalau benda tersebut tuh bukan Excalibur, tapi pedang iblis dari Dewi. Dia pun janji mau ngasih pedang iblis yang cocok buat mereka semua. Para manusia setengah binatang, elf dan ajin yang di sana langsung kesenangan dong. Mereka berencana buat menyandera putri dan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk ngebebasin teman-temannya. Tapi sebelum Dark Elf itu ngasihin pedang iblisnya, dia minta tolong supaya mereka ngebawain tumbal buat sang dewi, yaitu dengan menangkap beberapa pengguna Excalibur hidup-hidup. Akhirnya sebelum mereka pergi ngejalanin rencananya, si Dark Elf itu ngasih tahu kalau nama aslinya adalah Sharnak. Tapi kayaknya si Bastia ini masih belum percaya 100% sama Sharnak. Soalnya Sharnak tuh kelihatan mencurigakan banget. Sementara itu, Leo yang mau OTW ke pelabuhan mampir dulu buat beli hadiahnya Celia. Terus sesampainya di sana, Leo langsung ngasihin hadiah itu buat Celia. Dia pun kesenangan dong, dan malah jadi malu-malu gitu. Anjay, seleranya Celia tuh yang bocil-bocil ya ternyata. Singkat cerita, perjamuan pun dimulai. Mereka langsung nyantai di kolam berenang, terus lanjut makan enak di ballroom. Sayangnya setelah itu tiba-tiba para pengawal pribadi Putri Altiria tuh dibunuhin sama temennya sendiri. Dan ternyata itu adalah para manusia binatang yang lagi menyamar jadi manusia. Untungnya waktu si Putri mau diculik, roh suci peliharaannya tuh berhasil kabur. Sedangkan Leo, Celia, dan yang lainnya yang ada di ballroom juga ngalamin hal yang sama. Mereka disandra sama para ajin dan elf. Untungnya Leo bisa teleport pakai bayangannya, dan dia diam-diam kabur dari sana. Dia juga minta Celia buat cari celah dan nyelamatin yang lainnya. Setelah berhasil kabur, si Leo ini malah nyasar dong. Untungnya dia ketemu sama roh suci peliharaannya Putri Altiria. Dan pada saat yang sama, Angelica juga muncul. Ternyata si Angelica ini tahu kalau adiknya atau sang Putri Altiria tuh lagi disandra. Dia dapat kabar itu dari roh suci peliharaan Putri Altiria. Akhirnya tanpa pikir panjang, mereka pun langsung cari jalan ke anjungan kapal. Dan berharap bisa ngehantiin kapal yang lagi ngelaju kencang. Sementara di ruang kendali, Sharnak malah berkhianat. Dari awal dia tuh gak berniat buat ngebantuin mereka. Sharnak punya tujuan lain buat menculik Putri Altiria. Si Bastia yang marah berusaha menyerang Sharnak. Sayangnya pedang iblis yang dia pegang tuh langsung berubah jadi api yang ngebakar Bastia sampai meninggoy. Karena takut, mau gak mau Beastman yang tersisa tuh cuma bisa nurutin kemauan Sharnak. Terus gak lama kemudian, Leo sama Angelica sampai di ruang kendali. Di sana Angelica langsung sadar kalau kapal itu tuh lagi melaju kencang ke arah para Void. Dan satu-satunya cara buat selamat adalah si Angelica harus pergi ke pusat kendali yang ada di bawah. Tapi dia juga harus nyelamatin adiknya yang lagi diculik Sharnak. Si Leo pun langsung gercep dan nawarin diri buat nyelamatin Putri Altiria. Angelica pun setuju. Akhirnya mereka berdua tuh langsung berpisah buat ngejalanin tugasnya masing-masing. Nah, sesampainya di landasan helikopter, Leo ngeliat Sharnak yang udah mau terbang. Di sekitar mereka juga udah banyak Void yang bermunculan. Leo pun segera megangin heli itu pakai jurus bayangannya. Sharnak yang sadar sama kehadiran Leo langsung turun buat duel dong. Dia udah pede banget bakalan ngalahin Leo pakai sihirnya. Tapi buat Leo mah itu bukan apa-apa. Saat itu juga Sharnak langsung kalah dan dicekik sama Leo. Dia pun ngaku kalau tujuannya menculik Putri adalah untuk ngasih tumbal kepada Dewi. Dia mau ngebangkitin Dewi kuno tersebut. Sayangnya waktu Leo nanya nama Dewi yang dia maksud, si Sharnak ini langsung ditelan sama pedang iblisnya dan berubah jadi Void raksasa yang kuat banget. Sementara di tempat lain, Celia dan yang lainnya berhasil membalikkan keadaan. Sambil ngebunuhin Void yang ada, Celia langsung nolongin Angelica buat sampai ke pusat kendali. Dan setelah berhasil ngambil alih kemudi, si Angelica ini segera nolongin Leo dengan ngendaliin piu-piu tembakan yang ada di atas kapal. Bahkan Angelica juga ngeluncurin rudal buat ngelawan Void raksasa itu. Dan di saat-saat terakhir, Celia juga ikutan muncul buat nolongin Leo. Alhasil, Void raksasa itu pun berhasil dikalahin sama mereka. Setelah semuanya berhasil selamat, besoknya Putri Altiria langsung berterima kasih sama pasukan Peleton 18. Tapi pas dia nanyain tentang Leo dan Angelica, Celia cuma ngejawab kalau mereka tuh lagi istirahat karena insiden kemarin. Sementara Leo yang lagi boboan di rumah dikagetin sama Angelica. Sebagai ucapan terima kasih karena udah nyelamatin adiknya, si Angelica ini langsung ngecium Leo dong. Wah, si Leonya langsung salting lah. Sedangkan di tempat lain, para Beastman, Elf, dan Ajin yang masih tersisa mulai panik.
Mereka nggak tahu harus lari kemana lagi gara-gara insiden itu. Para prajurit juga datang buat nangkepin mereka. Untungnya, tiba-tiba aja Leo muncul sambil nyamar pakai topeng dan jubah. Saat itu Leo langsung menyihir para prajurit jadi batu. Dan nawarin para Beastman, Elf, dan Ajin itu buat jadi bawahannya. Leo pun segera nyiapin sebuah labirin bawah tanah yang bisa dijadiin sebagai markas mereka. Dan pintu masuk labirin itu juga cuma bisa dilihat sama mereka aja. Jadi para manusia tuh gak akan bisa nemuin mereka. Karena gak ada pilihan lain, akhirnya para Beastman, Elf, dan Ajin yang tersisa pun nurut sama tawarannya Leo. Sementara itu, tiba-tiba aja ada panggilan mendadak untuk seluruh anggota Peleton 18. Ternyata markas pusat tuh ngeliat sebuah pergerakan yang gak wajar. Jadi, ada yang ngirim sinyal suar dari arah kota kelahirannya Celia. Padahal harusnya kota itu tuh udah hancur dan ditinggalin sejak bertahun-tahun yang lalu. Jadi nggak mungkin banget ada kehidupan di sana. Ditambah lagi, menurut radar kota itu tuh aktif lagi dan sedang bergerak menuju Assault Garden. Markas pusat punya feeling kalau kejadian janggal ini bakalan memicu stampede yang gede-gedean. Kayak bencana stampede yang dulu terjadi di kotanya Celia. Makanya, markas pusat berniat buat mengirim Peleton 18 ke kota terbengkalai itu. Tanpa babi ibu, Celia dan yang lainnya langsung paham sama tugas mereka. Mereka pun segera berangkat menuju ke kota itu. Tapi sesampainya di sana, mereka nggak ngeliat apa-apa. Bahkan sama sekali nggak ada tanda-tanda kehidupan. Akhirnya Celia pun mutusin buat berpencar. Dia akan pergi sama Leo, sedangkan Angelica dan yang lainnya bakalan pergi ke arah sebaliknya. Tapi sebelum itu, Leo sempat minta Sherry buat ngejagain Angelica dan yang lainnya. Terus belum lama mereka jalan, tiba-tiba aja ada sebuah void gede banget yang bentuknya mirip malaikat. Dan pada saat yang sama, kaki Celia kejatuhan reruntuhan. Leo langsung panik dong lihat keadaan Celia yang kayak gitu. Akhirnya Leo cepet-cepet ngalahin void itu dan ngebawa Celia ke tempat yang aman. Terus sesampainya di tempat yang aman, Celia sadar kalau lukanya tuh nggak bisa langsung sembuh. Butuh waktu yang lumayan buat kembali ke kondisi primanya. Akhirnya Celia pun minta darahnya Leo lagi. Dan tiba-tiba aja, mereka ngeliat sesuatu yang muncul dari kegelapan. Ternyata itu adalah arwah pasukan Duke yang dulu bertarung bersama keluarganya Celia. Celianya kaget banget dong. Para arwah itu pun segera ngedatengin mereka. Duke ngomong kalau ternyata ada Void Lord kuat yang bakalan bangkit di kota itu. Penampakan mereka juga akibat dari proses kebangkitan Void Lord itu. Dan rupanya orang yang nembakin suar ke langit juga para arwah ini. Akhirnya Celia pun langsung ngabarin Angelica dan yang lainnya. Dia ngajakin mereka buat ketemuan di reruntuhan rumahnya Celia. Tanpa basa-basi lagi, para arwah itu pun langsung nyiapin mobil buat Celia. Tapi karena takut jalannya lambat, Leo pun ngesamun kuda-kuda nerakanya buat narik mobil itu. Sementara di tempat lain, tampaklah seorang ksatria elf pembunuh iblis yang tiba-tiba kesummon di kota tersebut. Kayaknya dia tuh berasal dari zaman yang sama kayak Leo. Dan kedatangannya ke tempat itu adalah untuk membasmi iblis yang ada di sana. Terus tiba-tiba aja, ada seorang cowok berambut putih yang muncul. Ternyata dia adalah Void Lord Nevakes, orang yang ngejaga wadah dewi jahat yang akan dibangkitin. Langsung aja dong, tanpa basa-basi si elf yang bernama Arle Kirlesio itu nantangin Nevakes buat gelut. Sayangnya setelah beberapa serangan, si Arle ini tuh malah terluka. Dia pun segera pergi ke tempat yang aman. Dan gak disangka, ternyata malah rombongannya Angelica yang ketemu sama Arle. Tapi karena lagi waspada dan terluka, Arle pun jadi gak bisa percaya sama siapa-siapa. Dia pun langsung berniat buat menyerang mereka. Sakuya yang ngerasa kalau Arle ini kuat, langsung maju buat menghadapinya. Karena mereka ini punya Excalibur, Arle jadi salah paham dan ngira kalau mereka adalah teman-temannya Nevakes. Padahal Angelica dan yang lainnya tuh malah mikir kalau Arle ini adalah penyintas yang nyalain suar. Aduh, kayak mana ini? Malah pada gelut gara-gara salah paham doang dong. Tapi di tengah pertarungan, Sakuya pun langsung berhenti. Dia sadar kalau kekuatan Arle tuh terbatas gara-gara lukanya. Dan kalau Arle bertarung dalam kondisi primanya, udah jelas Sakuya tuh bakalan kalah dari awal. Karena kasihan mereka pun mutusin buat ngobatin Arle dan membawanya ke tempat yang aman. Kembali ke Leo dan Celia. Di perjalanan, Leo mutusin buat ngasih gaun Ratu Vampir ke Celia. Gaun itu bisa ningkatin kekuatan dan pertahanan tubuh Celia. Jadi Celia tuh gak bakalan terluka parah kayak tadi. Habis itu si Leo juga ngasih 3 buah gantungan kunci bergambar tengkorak lucu ke Celia. Lalu sesampainya di reruntuhan rumahnya, Celia langsung sedih tuh.
Dia keinget sama semua kenangan masa kecilnya di rumah itu. Sementara si Leo malah langsung ngeloyor masuk dan duduk di kursi buat nostalgia waktu dia masih jadi Raja Iblis dulu. Terus waktu naik ke lantai atas, Celia ingat sama perpustakaan ayahnya. Dia pun melihat buku cerita kesukaannya yang masih ada di sana. Duke dan para arwah yang lain pun ikutan sedih ngeliat Celia. Mereka pun langsung ngembaliin kenangan yang ada di ruangan tersebut. Celia bisa ngeliat penampakan waktu dia tuh masih kecil dan didongengin sama ayahnya. Tapi tiba-tiba aja, pas lagi sedih-sedihnya tuh ada cogil yang masuk buat ngegangguin Celia. Dia langsung ledakin Celia pakai sihirnya. Wah, emang dasar nih, Nefakes gak ada sopan-sopannya. Orang lagi sedih-sedihan malah diledakin. Untungnya ketiga ganci tengkorak pembelian Leo itu bukan barang sembarangan. Mereka ternyata adalah 3 undead khusus yang bertugas buat ngelindungin Celia di saat-saat genting. Karena dengar ledakan yang kenceng banget, Leo langsung lari ke atas dong. Dan tanpa babi bu dia segera nyerang Nefakes pakai sihirnya. Tapi kayaknya si Nefakes ini masih belum tahu Leo tuh siapa. Dia sampai terheran-heran ngelihat kekuatan sihir Leo yang hebat banget. Mereka pun sempat bertarung sebentar. Tapi belum sempat ngorek info dari Nefakes, dia udah kabur duluan ke dimensi lain lewat retakan ruang yang diciptakannya. Si Leo ini ngerasa kalau mukanya Nefakes tuh familiar banget. Dia pun tahu kalau pada zamannya dulu Nefakes ini juga salah satu Raja Iblis. Leo pun jadi punya feeling kalau Dewi Jahat yang bakalan dibangkitin Nefakes adalah orang yang dia kenal, yaitu Roselia. Leo jadi mulai galau dan kepikiran dong. Terus pada saat yang sama, Void Lord yang disebut Dewi Jahat itu tuh bener-bener udah bangkit. Leo, Celia, dan yang lainnya langsung shock saat lihat bentuk Void Lord itu yang gede banget. Selain itu mereka juga ngerasa kalau Void Lord tersebut punya kekuatan yang besar dan gak kaleng-kaleng. Akhirnya tanpa pikir panjang, Leo langsung satset buat ngumpulin pasukan undead-nya. Terus dia ngemasukin arwah Duke dan para pasukannya ke tubuh undead-undead itu biar mereka bisa ikutan berperang. Karena si Dewi Jahat ini udah benar-benar bangkit dengan sempurna, para void-void yang mirip malaikat juga udah berterbangan di sekitar mereka. Dan itu banyak banget cuy. Tapi mereka tuh sama sekali gak takut dan mulai ngebasmi void-void itu. Anehnya, setiap para void itu ditebas, bagian tubuh mereka tuh bisa tumbuh lagi. Ternyata mereka punya kekuatan regenerasi yang cepat banget. Wah, Leo dan Celia mulai kewalahan dong. Akhirnya Leo maju buat ngeluarin sihir level 10-nya. Tapi sayangnya itu masih nggak mempan, karena Void Lord itu bisa langsung menyembuhkan dirinya. Leo pun mutusin buat nyerang pakai pedang iblis dan slave-nya. Tapi waktu dia mau nebas Void Lord itu, tiba-tiba aja pedangnya tuh bergetar. Terus Leo kayak denger suaranya Roselia dari Void itu. Wah, dia langsung kaget banget dong. Bahkan Leo jadi ragu-ragu buat menyerang. Alhasil setelah dia ngeluarin serangannya, si Void Lord tetap bisa nangkis serangan Leo itu. Dan dengan cepat langsung membalasnya. Leo yang gak sempat kabur langsung kena serangan tersebut dengan telak. Celia yang panik langsung ngeluarin ulti buat nolongin Leo. Dan bener aja, serangan Celia itu ngebikin luka yang lumayan parah. Si Void Lord pun sempat berhenti nyerang buat memulihkan dirinya. Saat itu juga Celia langsung ngedatengin Leo. Tapi Leo yang udah ngerasa pasrah itu malah nyuruh Celia buat pergi. Leo mikir kalau seandainya itu beneran Roselia yang dia kenal, maka Leo gak akan sanggup untuk membunuhnya. Celia yang sedih banget ngeliat keadaan Leo itu cuma bisa melukin dia aja. Sementara Leo yang masih kritis itu malah jadi keinget sama kenangannya dulu waktu masih jadi Raja Iblis. Ternyata dulu Roselia tuh emang pernah ngomong kalau dia bakalan bangkit 1000 tahun lagi. Dan saat itu Leo harus menemukannya. Terus seandainya si Roselia ini bangkit tapi gak menjadi dirinya sendiri, melainkan menjadi suatu entitas yang jahat, maka Leo harus membunuhnya. Leonya ogah dong. Dia bilang kalau dirinya tuh gak akan sanggup ngebunuh Roselia. Tapi Roselia maksain Leo buat benar-benar janji untuk membunuhnya pada saat itu. Karena gak punya pilihan lain, akhirnya Leo pun nurut-nurut aja. Terus setelah keinget sama kenangan itu, akhirnya Leo punya semangat buat kembali ngelawan Dewi Jahat. Dia percaya kalau Roselia yang dia kenal tuh gak mungkin bangkit dengan cara seperti itu. Jadi udah pasti kalau Dewi Jahat itu bukanlah Roselia. Dan Leo pun bertekad untuk gak akan kalah dulu sebelum benar-benar nemuin Roselia yang asli. Sambil berusaha nyembuhin diri, Leo minta Celia buat nyobek sedikit gaunnya buat Leo. Dan sobekan itu Leo bisa ngembaliin staminanya dan menyembuhkan diri. Setelah udah baikan, Leo langsung ngajakin mereka buat bertarung lagi. Dia berencana buat ngalahin Void Lord itu pakai pedang iblisnya. Dan selama Leo ngumpulin kekuatan, Celia dan yang lainnya harus ngelindungin dia.
Si Void Lord ini sadar kalau Leo tuh lagi bersiap-siap. Dia pun mencoba menyerang Leo habis-habisan. Tapi Celia nggak ngebiarin hal itu. Dia pun segera masang badan buat Leo. Sementara di tempat lain, Angelica, Arle, dan yang lainnya juga lagi OTW ke tempat Void Lord itu. Si Arle yang tahu kalau Void Lord itu benar-benar dewi jahat yang emang harus dia basmi, langsung yakin dong kalau tujuannya dikirim ke dunia itu adalah untuk ngalahin dewi jahat tersebut. Akhirnya Arle pun minta tolong sama Angelica dan yang lainnya buat segera mendekati Void Lord itu. Arle berencana buat menyerangnya dari belakang pakai pedang pembasmi iblisnya. Dan benar aja, waktu Arle ngeluarin serangan mendadaknya dari belakang, si Void Lord yang kaget jadi nggak bisa nyiapin perisai pelindung. Dia pun terluka parah di bagian perutnya. Dan pada saat yang sama, jurus ultimate-nya Leo juga udah siap. Akhirnya Leo pun langsung menebas Void Lord itu pakai kekuatan penuhnya. Saat itu juga, Void Lord tersebut langsung musnah dan menghilang. Bersamaan dengan hilangnya kekuatan si Void Lord, para arwah Duk juga pamitan dan ikut menghilang. Kabut gelap yang menyelimuti kota itu juga mulai pudar. Dan pergerakan kota pun terhenti. Terus gak lama setelah itu, bala bantuan dan tim evakuasi pun datang. Ya elah, gelutnya udah selesai baru pada nongol. Aduh. Semua teman-teman yang terluka pun langsung diangkut dan ditolongin, termasuk si Arle. Singkat cerita, mereka pun pulang ke rumah dengan selamat. Leo yang tadi sempat kaget karena ada Arle langsung mikir, kok bisa-bisanya ada elf pembasmi iblis di zaman ini? Sherry sama si anjing hitam juga minta Leo buat hati-hati sama si Arle. Karena mereka tuh belum tahu tujuan dia datang ke zaman ini. Terus ya kayak biasanya, habis mandi Celia langsung minta jatah buat nyedot darahnya Leo. Sementara si Elvine lagi ngecek data-data rahasia pakai komputernya. Terus dia kayak kelihatan kaget gitu. Karena kayaknya ada sebuah data tersembunyi yang dia dapetin. Lalu di tempat lain, Arle yang udah mulai sadar juga kelihatan heran karena dia tuh masih belum menghilang dari tempat itu. Yang artinya misinya tuh masih belum selesai. Kemungkinan masih ada Raja Iblis yang harus dia basmi. Akhirnya Arle pun mutusin buat ngambil senjatanya dan kabur dari ruang perawatan. Terus keesokan harinya, tampaklah suasana Assault Garden yang damai dan santuy. Leo juga lagi beli jajanan sama Celia. Tapi nggak disengaja, Leonya malah ketumpahan popcorn bocil dong. Aduh, apes banget deh si Leo. Nah, inilah akhir dari anime Seiken Gakuen no Makensukai. Gimana? Seru banget kan ceritanya? Kira-kira bakalan ada season 2-nya nggak ya? Penasaran kan? Makanya pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.